semuanya, selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kami akan membahas topik yang sangat penting nih buat kamu yang pengen belajar akuntansi. Di sini kami akan menjelaskan apa sih konsepsi akuntansi itu. Nah, di segmen pertama ini kita akan membahas konsepsi akuntansi. Konsepsi akuntansi adalah prinsip dasar yang menjadi landasan dalam proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan. Tanpa konsepsi ini, laporan keuangan bisa jadi tidak andal, tidak konsisten, dan sulit dipahami. Yang segmen kedua itu, kita akan membahas tentang jenis-jenis konsepsi akuntansi. Beberapa dasar yang wajib kita pahami, antara lain yaitu kesatuan ekonomi, kelangsungan usaha, periode akuntansi, pengukuran dalam nilai uang, dan akrual. Nah, di segmen ketiga, kenapa konsepsi ini sangat penting? Karena dengan mematuhi konsepsi ini, laporan keuangan lebih jadi fair, bisa dibandingkan, dan dapat dipercaya oleh manajemen, investor, maupun pihak eksternal lainnya. Oke, di sini kita akan perkenalkan diri dulu ya. Di sini ada saya sebagai Siti Aisyah, dan ada rekan saya bernama Divanda Aulia Putri, dan ada Kisti Nailil Farah. Oke, kita masuk ke materi akuntansi perbankan. Akuntansi adalah suatu kegiatan mulai dari mencatat, menganalisa, dan melakukan pelaporan dari transaksi keuangan yang terjadi. Sedangkan dikutip dari akuntansi perbankan, menurut Subramayam dan Will 2014 mengatakan, akuntansi perbankan adalah cabang khusus dari akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan, pelaporan, dan interpretasi aktivitas keuangan. Di sini ada prinsip dasar yang tadi aku jelasin di depan ya. Prinsip dasar akuntansi perbankan dibagi menjadi dua, yaitu prinsip pencatatan berbasis kas atau kas basis. Pengertiannya adalah metode akuntansi yang mengakui pendapatan dan biaya hanya saat kas atau setara kas benar-benar diterima atau dibayarkan, bukan saat transaksi terjadi. Yang kedua, ada prinsip pencatatan berbasis akrual atau accrual accounting. Metode akuntansi yang mencatat transaksi keuangan saat ini, yaitu saat transaksi terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan, sehingga memberikan gambaran keuangan yang lebih akurat. Nah, di sini kita akan belajar tentang pengertian perbankan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Halo semuanya, perkenalkan saya Divanda Aulia Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi bank. Yang pertama yaitu ada agent of truth atau bank dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua ada agent of development atau bank dijadikan tempat untuk investasi. Yang ketiga ada agent of service, yaitu bank dianggap sebagai lembaga yang memberikan layanan terbaik. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai peran perbankan. Yang pertama yaitu menunjang perekonomian, yang kedua membiayai pembangunan ekonomi, yang ketiga membantu masyarakat mengatasi permasalahan keuangan, yang keempat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, yang kelima meningkatkan akses masyarakat terhadap produk serta jasa keuangan, yang terakhir yaitu menunjang sektor-sektor ekonomi lain. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis bank yang dilihat dari fungsinya. Yang pertama ada bank sentral, yaitu bertugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan. Contohnya seperti Bank Indonesia. Yang kedua ada bank umum, yaitu bertugas untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contohnya seperti Bank BCA, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Yang ketiga ada Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR, yaitu bank yang paling kecil dari bank umum karena hanya melayani perhimpunan dan penyaluran dana saja. Kemudian ada jenis bank dilihat dari pemiliknya. Yang pertama ada bank milik pemerintah atau BUMN,
Bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendirinya di bawah undang-undang tersendiri. Contohnya seperti Bank BNI, BRI, dan BTN. Yang kedua ada bank milik swasta nasional, yaitu bank yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta. Contohnya seperti Bank BCA, Bank Muamalat, Danoman, dan Bank Niaga. Yang ketiga ada bank milik asing, yaitu bank yang kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri, baik oleh swasta asing atau pemerintahan asing. Contohnya seperti Citibank, Hong Kong Bank, Standard Chartered Bank. Yang keempat ada bank campuran, yaitu bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh bank asing dan pihak swasta nasional. Contohnya yaitu Mitsubishi Buana Bank, Interpacific Bank, dan Bank Sakura Swadharma. Kemudian di sini ada jenis bank yang dilihat dari status. Yang pertama ada bank devisa, yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau kegiatan yang berhubungan dengan mata uang asing. Contohnya yaitu transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, hingga travel check. Yang kedua ada bank non-devisa, yaitu bank yang tidak memiliki layanan transaksi hingga lintas negara secara luas. Yang di sini ada jenis bank dilihat dari cara menentukan harga. Yang pertama ada bank konvensional, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara tradisional, menggunakan sistem bunga dan tidak terikat pada prinsip-prinsip syariah. Contohnya seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, Bank BTN, dan Bank BNI. Yang kedua ada bank syariah, yaitu bank yang kegiatan usahanya sesuai dengan hukum Islam terkait dalam penyimpanan dana, pembiayaan, dan berbagai kegiatan perbankan lainnya. Contohnya seperti Bank BSI Syariah. Bank yang jenis bank dilihat dari skala usaha. Yang pertama ada bank nasional, yaitu bank yang beroperasi di seluruh wilayah suatu negara. Yang kedua ada bank daerah, bank yang hanya beroperasi di suatu daerah atau provinsi seperti Bank Jatim dan Bank DKI. Yang ketiga ada bank internasional, yaitu bank yang memiliki jaringan global dan bisa melakukan transaksi lintas. Di sini ada keunggulan dari vintage itu sendiri. Yang pertama, ada memudahkan transaksi kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, efisiensi waktu. Vintage membantu mempercepat berbagai transaksi keuangan seperti pembayaran, peminjaman dana, dan transfer uang tanpa perlu datang ke kantor. Dan yang terakhir, ada biaya lebih rendah. Vintage dapat memangkas biaya operasional sehingga biaya layanan lebih murah dibandingkan bank konvensional. Dilanjutkan oleh saya, Kisina Lilfara. Di sini ada pengertian vintage. Vintage sendiri adalah singkatan dari financial technology yang berarti teknologi keuangan. Jadi, vintage adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan lebih cepat, praktis, mudah, dan efektif dimanapun, kapanpun bisa. Kegiatan vintage yaitu transfer dana, bank, pembayaran QRIS, pinjaman dana bank, atau APK pinjol. Dan di sini ada ciri-ciri dari vintage. Yang pertama itu ada legal. Legal di sini berarti sudah memiliki izin. Yang pertama, sudah terdaftar di OJK, informasi perusahaan jelas, dan yang ketiga, biaya yang dibebankan sesuai OJK. Yang kedua, itu ilegal. Ini berarti tidak memiliki izin yang resmi. Yang pertama, itu tidak mempunyai legalitas, tentu. Yang kedua, bunga, denda, biaya lain yang sangat tinggi, dan yang ketiga, proses penagihan tidak beretika. Di sini ada perusahaan yang sudah menerapkan vintage. Yang pertama itu ada Modalku, Financialku, Kredivo, GoPay, OVO, dan yang terakhir ada Tanifa. Jadi itu gambaran singkat tentang konsepsi akuntansi ya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semangat terus untuk belajar akuntansi. Terima kasih teman-teman.